Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kita akan masuk dalam acara santapan rohani. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kasih dan anugerah-Mu, pertolongan dan lawatan-Mu terus menyertai kami, memelihara kami dan memberkati kami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman terus menolong kami dan membawa kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam satu kitab, di dalam kitab Yesaya pasal 45 dengan satu tema, bertunaskan keselamatan. Bertunaskan keselamatan. Kita akan dibaca di dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-8. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan beberapa kebenaran Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang percaya. Di mana kebenaran ini disampaikan pada waktu itu adalah disampaikan kepada seorang raja yang bernama Raja Kores. Raja Kores ini sebenarnya juga bukan bagian dari keturunan Abraham, bukan bagian dari orang-orang beriman, bukan bagian dari orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang keturunan Abraham, tidak. Tetapi Raja Kores ini orang yang telah mendapat kasih karunia Allah. Alkitab mencatat dengan jelas, ya. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa di dalam ayat yang kelima dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, Kores itu bukan orang yang mengenal Allah. Kores itu bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mempercayai kepada Kores. Untuk apa? Untuk melaksanakan amanat Tuhan. Untuk melaksanakan amanat Tuhan yang sudah ditaruh di atas pundaknya seorang yang bernama Kores. Kenapa Tuhan mempercayakan Kores? Saudara tahu apa sebabnya? Karena orang kepercayaannya, orang-orang pilihannya telah membelakangi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai siapapun yang Tuhan berkehendak, siapapun yang Tuhan kehendaki, siapapun yang Tuhan mau pakai orang itu. Dan tidak ada seorang pun yang akan menentang atau melawan atau menghalang-halangi atau protes. Mengapa? Karena seluruh kehidupan ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi Allah mau pakai siapapun yang Tuhan berkehendak. Kalau memang bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah yang namanya keturunan Abraham, yaitu yang namanya Yakub dan keturunannya,
Dia tidak bersedia untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik. Tidak bisa meneteskan keadilan. Tidak bisa meneteskan keadilan. Tidak bisa mentunaskan keselamatan. Tuhan memakai orang yang bernama Kores. Kores itu sebenarnya orang kafir, bukan orang yang mengenal Allah. Alkitab mengatakan, ya, dikatakan sekalipun engkau tidak mengenal aku, saudara. Saya percaya tidak ada orang yang bisa mempercayai orang yang tidak dikenal. Ya. Saya percaya tidak ada orang yang bisa mempercayai orang yang tidak mengenal kepada orang yang mempercayai itu. Saudara. Tetapi Tuhan walaupun tidak dikenal oleh Kores, tetapi Tuhan mengenal siapa Kores itu. Kenapa? Karena segala sesuatu Tuhan yang menciptakan. Tidak mungkin, sangat mustahil kalau Allah tidak mengenal Kores, walaupun Kores tidak mengenal Allah. Alkitab mencatat dengan jelas supaya apa? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, Kores dipakai Tuhan. Kores dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa ada Allah, ada Tuhan di bawah kolong langit di muka bumi. Ada Tuhan yang harus dikenal, yang harus ditakuti, yang harus dihormati. Saudara, lalu mengapa Tuhan harus dikenal? Ayat 7 dikatakan, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Saudara, terang yang menciptakan Tuhan, gelap juga yang menciptakan Tuhan, nasib mujur juga Tuhan yang menciptakan, nasib malang juga Tuhan yang menciptakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini ada yang namanya nasib malang dan nasib mujur. Dan itu setiap orang akan mengalami yang namanya nasib malang dan nasib mujur. Kedua-duanya itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala manusia dihadapkan dengan yang namanya nasib malang. Saudara, kadangkala orang dihadapkan dengan yang namanya nasib mujur. Kalau nasib mujur mungkin bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih, ya, mungkin bisa syukuran, ya, saudara. Tetapi ketika mengalami yang namanya nasib malang, pertanyaannya, bisakah mengucap syukur kepada Allah ketika menghadapi nasib malang? Ini menjadi satu fenomena di dalam setiap kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan mengapa manusia harus dihadapkan dengan yang namanya nasib malang dan nasib mujur? Karena manusia hanya tahu setelah menghadapi, hanya mengerti setelah diberitahu, hanya mendengar, hanya mengerti, hanya melihat. Setelah melihat, setelah mendengar, setelah mengerti, baru dia tahu itu manusia. Tapi Tuhan Allah kita, Dia tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang akan terjadi
sekian ribu tahun kali lagi, Dia tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari Tuhan merindukan kepada setiap kita di dalam kehidupan kita bisa menghadirkan yang namanya keadilan, bisa menghadirkan yang namanya kebenaran, bisa menghadirkan yang namanya keselamatan. Itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mengapa? Karena keadilan, kasih dan keadilan, kebenaran dan keselamatan sudah dipancangkan di atas kayu salib Gunung Golgota. Orang percaya atau tidak percaya, yang pasti bahwa keselamatan, keadilan, kebenaran, kasih sudah terpancang di atas kayu salib Gunung Golgota. Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi generasinya, menjadi generasinya Tuhan. Pastikan bahwa setiap kita menjadi generasinya Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Di bawah langit itu ada awan. Ya, awan itu harus mencurahkan keadilan. Langit meneteskan keadilan, awan mencurahkan. Dan baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Siapa yang akan menumbuhkan keadilan? Siapa akan menumbuhkan kebenaran? Rasul Paulus mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Bapak Ibu Saudara dan saya punya tugas, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menanam dan menyiram setiap kebenaran, keadilan dan kasih sudah dipancangkan di atas kayu salib Gunung Golgota. Kebenaran dan keadilan sudah diberikan kepada setiap kita. Mari kita mau menjadi generasinya Tuhan. Bukan hanya Kores yang dipakai Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara semua dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Korban di atas kayu salib sudah mempancangkan kebenaran, keadilan dan kasih. Kebenaran, keadilan dan kasih sudah Engkau pancangkan. Izinkan kepada setiap kami untuk menjadi penabur keselamatan, penabur kebenaran dan penabur keadilan. Izinkan kami untuk menjadi orang-orang yang bisa menyiram, yang bisa merawat sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Berikan kepada setiap kami Tuhan kemampuan untuk kami menjadi orang-orang yang bisa menumbuhkan keadilan dan kebenaran dan keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, karena di bawah kolong di muka bumi tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Karena nama-Mu, Engkau nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.